Oke, selamat pagi, siang, malam semuanya. Kenalin aku Ardi. Di sini aku bakal jelasin tentang modul selanjutnya untuk praktikum PAI yaitu SQL injection. Sebelumnya aku mau say sorry aja kalau praktikumnya harus lewat video ya. Oke, tapi kita langsung aja. Oke, jadi materi kita untuk modul ini adalah SQL injection. Oke, mungkin disclaimer dulu ya. Materi ini tuh disusun buat bahan pembelajaran. Dan untuk tindakan ilegal dalam implementasi SQL injection ini tentunya akan menjadi tanggung jawab pribadi gitu. Jadi kayak SQL injection ini merupakan salah satu teknik yang mungkin ya bisa disalahgunakan lah, dan itu merupakan tanggung jawab pribadi kalian sendiri dan ada undang-undangnya gitu. Jadi gunakanlah secara bijak. Oke, tanpa perlu lama-lama kita langsung mulai aja. Oke, jadi kita mulai dari introduction dulu. Oke, jadi SQL injection itu adalah salah satu teknik serangan yang populer saat ini. Jadi masih dalam tingkat yang populer ya. Dan SQL injection ini masih masuk ke dalam top 10 OWASP. Ini kalau teman-teman bisa lihat top 10 OWASP, ini ada beberapa contoh kategori serangan ya. Dan SQL injection ini masuk ke dalam kategori injection. Oke, di sini. Nah, SQL injection ini adalah tipe serangan yang terjadi pada bagian server. Jadi SQL injection itu terjadi pada bagian server ya, tentunya karena dia kan berkomunikasi dengan database ya, dimana database itu harus diakses melalui server bukan klien. Nah, SQL injection itu terjadi karena sebuah aplikasi ya, sebuah aplikasi melakukan kesalahan implementasi pada logika program yang dibuat. Nah, ini lebih spesifik ke query ya, query ke database yang dibuat. Nah, di mana seorang penyerang atau attacker atau hacker itu dapat memanfaatkan celah ini untuk melakukan manipulasi dari query yang dilakukan ke database itu sendiri. Nah, di mana hal itu bisa dimanfaatkan untuk melakukan ekstraksi atau lebih tepatnya itu enumerasi ke database tersebut. Jadi attacker tuh dapat ya ibaratnya mengacak-ngacak lah database yang ada di servernya karena kesalahan implementasi atau development yang salah, yang spesifiknya di bagian query-nya seperti itu. Nah, ini mungkin ini ya, SQL injection itu kan bagian dari SQL atau manipulasi query. Nah, jika teman-teman udah familiar dengan query-query dari SQL, mungkin ini akan sangat membantu gitu. Jadi pemahamannya akan lebih mudah. Tentunya mungkin teman-teman di sini udah pernah dapat ya mata kuliah yang mungkin let's say mungkin sistem basis data ya. Nah, itu mungkin bisa lebih membantu lah untuk materi SQL injection ini. Oke, next. Nah, seperti yang mungkin teman-teman tahu, uh, kalau kita bicara tentang database itu sangat luas ya. Database itu adalah hal yang sangat luas penyimpanannya. Nah, pada kasus nyatanya operasi dalam database itu sebenarnya dihandle oleh DBMS atau Database Management System. Nah, karena SQL ini itu merupakan salah satu bagian dari query yang ada di database, dan di mana database itu memiliki banyak sekali jenis DBMS atau Database Management System. Ya contohnya kayak MySQL, Postgre, SQLite dan lain-lainnya. Maka kasus nyatanya adalah fundamental dari struktur tiap DBMS itu memiliki hal yang berbeda gitu. Jadi cara-caranya itu berbeda. Ya meskipun di sini basic query dari tiap DBMS tetap sama ya. Cuma struktur dari pengelolaan database-nya itu berbeda untuk setiap DBMS. Nah, hal ini mengakibatkan teknik penyerangan yang digunakan akan memiliki pendekatan yang berbeda-beda tergantung dari DBMS yang digunakan. Jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu di praktikum kali ini kita akan fokus pada DBMS MySQL. Ya mungkin teman-teman lebih familiar ya tentang MySQL. Jadi kita akan kerucutkan materinya untuk lebih spesifik ke query-query yang ada di MySQL gitu, atau injection yang terjadi di MySQL. Nah, tapi untuk DBMS lain tentunya teman-teman bisa pelajari lebih lanjut untuk yang misalnya enumerasi di PostgreSQL, di SQLite dan di database lainnya itu bisa dipelajari. Cuman di kali ini kita akan kerucutkan
untuk lebih spesifik membahas tentang MySQL itu sendiri. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam basicnya. Dalam SQL injection ada hal-hal basic yang perlu dipelajari dan dilakukan. Nah, namun hal basic ini itu memiliki pengaruh yang cukup krusial untuk membantu melakukan identify atau identifikasi dari apakah sebuah aplikasi memiliki kerentanan atau tidak. Nah, contoh kasus nyatanya adalah seperti ini. Ketika sebuah aplikasi memiliki sebuah input, maka seorang penyerang itu dapat mencoba menginputkan sebuah karakter. Contohnya seperti tanda petik ataupun petik 2. Nah, jika sebuah aplikasi mengalami respons yang cukup aneh atau mungkin saja error, itu kemungkinan besar aplikasi tersebut memiliki kerentanan SQL injection. Oke, jadi seperti yang kita tahu ya, karakter petik atau tanda ini itu cukup krusial karena dengan adanya dua karakter ini itu bisa membantu kita untuk mengidentifikasi apakah aplikasi tersebut itu memiliki kerentanan SQL injection. Nah, kenapa sih hal tersebut bisa terjadi? Nah, contoh implementasinya itu seperti ini ya. Contohnya gini. Ini adalah kode PHP ya. Let's say kita punya database gitu. Kita punya koneksi ke database di db.php. Terus, nah ini ibaratnya kita simulasi ke form login gitu ya. Jadi dia ngambil username, dia ngambil password. Nah, query-nya itu mungkin akan jadi seperti ini. Select bintang from users where username ini, passwordnya ini. Dan jika dilihat pada bagian ini, itu query-nya langsung di passing. Jadi langsung input dari user yang ada di sini. Itu langsung dimasukkan ke query-nya tanpa adanya misalnya validasi, tanpa adanya sanitasi, dan hal-hal lainnya. Nah, di mana hal ini mengakibatkan query ini mengalami sebuah masalah. Jadi query ini rentan terhadap SQL injection karena user yang menginputkan data ini dapat memanipulasi bagaimana bentuk hasil akhir dari query yang ada di sini. Oke, contohnya gini. Dari penerapan hal di atas, contoh misal kita inputkan username-nya rootkits, password-nya admin #123. Nah, maka query SQL yang akan dihasilkan atau yang dibentuk akan contohnya seperti ini. Select bintang from users where username sama dengan rootkits, password sama dengan admin #123. Nah, ini contoh aja ya teman-teman. Ini aku ada playground di sini. Nah, ini ya mungkin di sini aku deploy-nya ke localhost ya. Kalau teman-teman mau coba, ini ada di sini. Ada di github.com/ardhptr21/skli-playground. Ini teman-teman bisa deploy sendiri karena udah ada dockernya ya. Jadi tinggal docker compose up mend gitu. Jadi udah selesai. Nah, nanti teman-teman bisa coba aja. Tapi intinya kayak gini. Contoh nih, kita kan punya form login ya tadi ya. Nah, ini mungkin sama ya kayak yang di sini. Untuk query-nya. Contoh nih, kita masukkan sama yang kayak tadi, kayak rootkits admin #123. Nah, makanya query yang terbentuk akan jadi seperti ini. Jadi tidak ada masalah di sini, tidak terjadi error. Kalau kita submit, ya login failed ya. Login failed, ya tidak ada masalah. Oke, next. Nah, tentu saja dalam hal ini, kalau kasusnya query-nya seperti ini, berarti DBMS akan mencari ke database melalui query tersebut untuk mencocokkan data yang sesuai. Jadi data-data yang ini, username, password, jadi kayak dicari gitu di database. Apakah ada user dengan username rootkits dan passwordnya admin #123 gitu. Dan ini akan dicocokkan ke database. Kalau misalnya datanya ada, ya berarti akan dikembalikan datanya. Cuma kalau datanya nggak ada, ya berarti tidak ada data yang dikembalikan atau yang di return dari query ini. Nah, pertanyaannya, apa jadinya jika di input seperti ini? Kayak username, ketik, passwordnya, ya apapun lah, any gitu, sembarangan. Nah, kan berarti query yang terbentuk kan akan jadi seperti ini ya. Select bintang from users where username, nah ada tanda petik di sini, dan passwordnya any. Kalau kita coba ya, di sini tanda petik, terus ya any, kayak gini. Nah, ini kalau dilihat, ya mungkin kita execute dulu ya, kita sampai dulu. Nah, ini ada respons, kayak responnya itu error. You have an error in your SQL syntax. Nah, kenapa error?
jika dilihat di sini bagian ini, kita bisa lihat user atau kita sebagai penyerang menginputkan karakter petik, di mana petik ini kan sebagai pembungkus sebuah string ya. Kalau kita tadi seperti ini misalnya rootkits, ini kan yang akan membungkus rootkits ini ya. Nah, tapi karena kita menginputkannya tanda petik dan tidak ada sanitasi di sini, maka petik yang kita inputkan ini, mungkin biar kelihatan ya XX gitu ya. Nah, yang ini, bagian ini itu akan menutup petik yang ini, teman-teman. Petik yang ini akan ditutup, dan yang petik yang ini itu akan menutup petik yang ini. Nah, maka yang terakhir ini tidak ada pasangannya. Nah, petik yang terakhir ini tidak ada pasangannya. Makanya di sini jika dilihat errornya menspesifikasikan bagian letak errornya ada di syntax to use near, nah ini anything ini. Oke, makanya errornya menunjukkannya ke sini, bukan ke sini. Ya karena petik yang ini ditutup oleh yang ini, yang ini, dan petik yang ini sebelah sini ditutup oleh petik yang sebelah sini, dan akhirnya yang bagian akhir ini tidak ada pasangan penutupnya yang di sini. Beda halnya kalau kita misalnya di sini kita kasih tanda petik. Nah, kayak gini. Kalau kita submit, nah tidak ada error. Kenapa? Karena ya ini petiknya sesuai. Yang sini ditutup oleh ini, yang ini ditutup oleh ini, dan yang ini ditutup oleh ini. Gitu. Jadi pasangannya sesuai. Makanya kalau di sini kita tidak inputkan petik di sini, error, kita submit error. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi itu. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita menginputkan karakter tanda petik atau tanda petik 2, nah ini tanda petik atau petik 2 tergantung ya. Kalau aplikasinya mengimplementasikannya dengan petik 2, berarti nanti yang bakal ke-trigger error adalah ketika diinputkan petik 2. Cuma kalau aplikasinya adalah menghandle-nya dengan petik 1, maka nanti yang akan terjadi error adalah petik 1 jika menggunakan petik 1. Nah, makanya ini harus dicoba-coba. Jadi kita harus mencoba petik 1 dan petik 2. Dua-duanya harus dicoba gitu. Cuma dalam kasus ini adalah menggunakan petik 1. Seperti itu. Nah, tentu saja query tersebut adalah query yang tidak valid, akan menghasilkan error karena hasil dari query tersebut terdapat tanda petik. Nah, ini petik 1 ya, yang tidak pernah tertutup, yaitu bagian sini. Jadi itu mengakibatkan error. Nah, itu adalah, ya ini adalah basic lah. Kita inisial, ini adalah kayak injeksi pertama kita, yaitu membuat query-nya menjadi error. Gitu. Nah, selanjutnya, seperti yang kita tahu bahwa sama seperti bahasa pemrograman, SQL memiliki sintaks untuk melakukan commenting atau comment ya. Nah, di mana comment itu adalah sebuah teks yang tidak akan pernah dieksekusi. Nah, karena ada comment atau ya di sini tidak pernah dieksekusi, hal ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan SQL injection gitu, untuk memanipulasi SQL injection itu sendiri ya. Contohnya seperti apa nanti akan kita lihat bersama-sama. Nah, ini perlu diingat teman-teman, di SQL itu ada dua cara commenting ya, ada double dash dan hashtag. Nah, keduanya ini dapat dicoba untuk memastikan komen mana yang bisa digunakan. Jadi pada kasus nyatanya itu kadang double dash itu tidak bisa digunakan, yang bisa digunakan adalah tanda hashtag, dan sebaliknya kadang tanda hashtag itu tidak bisa digunakan, yang bisa digunakan adalah double dash. Jadi teman-teman harus mencobanya satu persatu gitu ya, yang mana yang works gitu, atau ya bisa dilakukan. Nah, contoh dari kasus sebelumnya adalah ketika user menginputkan tanda petik akan langsung error karena terdapat perintah query yang tidak lengkap atau sesuai. Ya tadi kita tanda petiknya tidak ditutup gitu ya. Namun, apa yang akan terjadi ketika kita melakukan inputnya seperti ini? Kayak contohnya kita punya admin ya. Admin, tanda petik, terus kita komen nih belakangnya, double dash. Nah, sama kalau double dash ya teman-teman, di akhirnya dikasih spasi ya. Nih, dikasih spasi seperti ini. Nah, maka query-nya akan terbentuk seperti ini. Select bintang from users where username sama dengan admin, terus petik. Nah, petik ini akan menutup petik yang di sini, petik dari input kita itu akan menutup petik yang ini. Dan double dash ini atau comment ini akan menghiraukan semua perintah yang ada di belakang. Nah, ini titik eksploitasinya. Jadi ketika query yang akhir ini kita komen, berarti kan tidak pernah dieksekusi ya.
Nah, artinya apa? Artinya ya berarti kita sudah menghiraukan bagian query yang ada di belakang gitu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, makanya kalau kita input seperti ini, terus kita kasih komen di belakangnya, dash belakangnya seperti ini, ya ini tidak akan terjadi error. Oke, cuma loginnya tetap failed. Kenapa? Nah, habis ini kita bahas bareng-bareng. Jadi query yang belakang ini, meskipun kita mau input apapun di sini, tidak akan pernah dieksekusi. Yang dieksekusi adalah query yang ini. Karena yang belakang ini di comment atau dihiraukan lah seperti itu. Nah, jika dilihat semua query atau perintah double dash tidak akan pernah dieksekusi gitu ya, atau tidak akan pernah dijalankan. Namun jika dilihat di sini mengurangi kondisi pengecekannya, di mana awalnya akan mengecek username dan password yang valid dari database. Sekarang kita hanya akan mengecek username-nya saja. Oke, jadi kita mengurangi pengkondisiannya. Yang tadi kan kalau kita nggak punya komen ini, berarti pengkondisiannya kan ada dua ya, ada username dan ada password. Sedangkan ketika kita sudah berhasil melakukan commenting terhadap query setelahnya, atau query yang paling belakang ini ya, setelah input username, maka query yang belakang ini tidak akan dieksekusikan. Jadi kita cuma punya kondisi satu, yaitu username. Nah, tentu hal ini dapat dimanfaatkan jika kita mengetahui username yang valid. Oke, jadi kayak kita punya username yang valid aja, satu aja yang valid, maka itu dapat kita gunakan. Jadi dapat kita gunakan untuk ya kita bisa berhasil login gitu. Nah, dan penerapan pada kasus nyatanya memang seperti itu. Nah, ini tidak terbatas pada username ya. Nah, contoh. Misalnya di sebentar, misalnya ini ya, sudo docker exec minit scale menurut. Nah, saya gini. Contoh nih, kita kan nah tadi yang ini bagian ini tuh akan ngecek ke tabel user sini ya. Kalau kita coba select ya. Nah, ini ada beberapa username, ada admin, Dava Info, Mirai dan seterusnya. Nah, ini artinya kalau kita tahu aja salah satu username dari ini, kita bisa login. Contoh nih, kita tahu ada misalnya kita tahu ada admin nih. Ya udah, kita coba admin. Nah, karena pengecekannya itu cuma berakhir di sini. Artinya cuma berakhir di ya udah pengecekan username. Kalau username ada berarti langsung berhasil kan. Dan passwordnya itu dihiraukan, tidak pernah dicek. Nah, ini kita kosongin pun nggak masalah gitu. Coba kita submit. Nah, login as admin ini mungkin ini aku salah developnya ya. Ini harusnya login sukses. Cuma dari warnanya aja udah kelihatan ya. Kalau hijau berarti sukses. Ini harusnya login sukses. Coba kita lihat dari sini aja. Login as admin. Berarti bener kan? Dia bisa login as admin atau berhasil. Query di sini tuh berhasil. Contoh nih, kita login as misalnya HG ya. Misalnya HG di sini. Kalau kita submit, nah kita berhasil login as HG. Nah, ini membuktikan bahwa ketika kita tahu username-nya apa, kita bisa login. Ya, ini salah satu contoh penerapannya. Nah, ini kita sudah masuk ke injeksi yang nyatanya seperti ini. Gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, selanjutnya ada SQL OR, limit, dan offset operator. Nah, ini harusnya kalau teman-teman sudah belajar SBD atau sistem basis data, ini tidak asing ya, kayak OR, limit, offset gitu. Oke, seperti yang kita tahu, OR itu adalah sebuah operator boolean yang memiliki sifat ketika salah satu kondisi bernilai true atau benar, maka semua hasilnya akan menjadi true atau benar. Nah, ini harusnya basic logic gate ya, atau gerbang logika, atau ya boolean lah. Kalau OR berarti ya kalau salah satunya true berarti semuanya akan jadi true. Nah, maka kalau kita sudah memiliki kontrol penuh pada titik eksploitasi, tentu hal ini dapat dimanfaatkan. Oke. Nah, contohnya gimana sih? Nah, misalnya nih,
kita punya tabel, kita memiliki tabel seperti berikut ini. Misalnya kita ini ibaratnya tabel users lah ya. Lalu jika menggunakan contoh aplikasi sebelum-sebelumnya atau dari contoh aplikasi login ya, jika kita masukkan input seperti berikut ini, contohnya kayak username, misalnya ya anything lah, tanda petik or 1 sama dengan 1, terus double dash atau kita komen belakangnya, maka query yang terbentuk akan menjadi berikut ini. Nah, hal yang unik itu akan terjadi karena DBMS akan memproses query tersebut dan mengembalikan semua data users yang ada di database-nya. Kenapa? Karena di sini itu ada condition or. Karena di situ terdapat kondisi 1 sama dengan 1, di mana kondisi itu akan selalu bernilai true atau bernilai benar. Yang artinya tidak peduli apapun username-nya. Jadi nggak peduli ini mau apapun ya, mau username-nya admin, mau username-nya anomali, mau username-nya tung sahur, itu nggak peduli, nggak, yang dihiraukan aja karena kita punya or di sini. Jadi meskipun di sininya false, misalnya di sini false ya, cuma karena kena or dan kondisi yang ini tuh selalu true sama dengan 1 sama dengan 1, itu kan hasilnya selalu true ya atau benar. Ya udah, makanya false or true. Jadinya kan true ya. Nah, berarti artinya query ini menghasilkan kondisi yang benar dan akan mengembalikan semua datanya. Jadi seperti itu. Oke, contohnya ya. Contoh kita misal di sini deh. Kita misalnya tung sahur misalnya. Nah, ini kan nggak ada ya di database ya. Mau kita pakai teknik yang tadi, ketik terus kita komen belakangnya, juga nggak akan bisa. Kenapa? Karena ya username ini nggak ada di database. Nah, makanya coba kita pakai or sini 1 sama dengan 1 seperti ini. Nah, query-nya akan jadi seperti ini ya. Kita coba submit. Bam. Nah, kita login as admin di sini. Kalau kita cek, ya admin ya. Nah, ini mau kita ganti apapun di sini, kita akan tetap login sebagai admin. Karena apa? Nah, karena secara default aplikasi hanya mengambil satu data saja. Jika aplikasi mengambil satu data saja, maka data yang dia ambil adalah data yang paling awal. Oke, ya, data yang paling awal dari kondisi query ini hasilnya itu adalah admin. Nah, makanya yang diambil adalah admin di sini. Nah, lalu bagaimana caranya ketika kita ingin masuk atau login atau menargetkan data yang lainnya gitu. Nah, disinilah operator limit dan offset itu bisa digunakan. Contoh, jika kita ingin menargetkan user dengan username Mirai, maka kita dapat melakukan input sebagai berikut ini. Contohnya gini, tanda petik or ini ya, ini Mirai ini maksudnya berdasarkan yang ini ya, tabel yang ini ya, bukan yang di sini. Tabel yang di sini misalnya. Misalnya tanda petik or 1 sama dengan 1, limit 1, offset 2. Ini. Nah, query-nya akan terjadi seperti ini. Arti dari query tersebut adalah kita ingin membatasi, kita kan pakai limit ya di sini. Kita batasi untuk mengambil satu data saja, ini 1, dan mengambil data di indeks yang kedua, yang ini, offset yang kedua. Di mana data tersebut adalah data user dengan username Mirai. Nah, perlu diingat, jadi indeks offset itu dimulai dari 0. Makanya kalau kita ambil offset 2, berarti dia akan ambil data yang ketiga, atau ya indeks kan mulai dari 0 ya, ini berarti 0, 1, 2 gitu. Oke, kita coba. Kebetulan di sini indeks ketiga, urutan ketiga itu juga Mirai, berarti indeks keduanya harusnya juga sama. Kita coba di sini. Ini kita execute kita. Ini kan nggak ada ya. Kita coba lagi. Nah, ini masih login as admin. Kita coba kasih limit 1. Oke, coba kita kalau limit 1 seperti apa? Nah, limit 1 masih sama. Kita coba offset. Offset 2. 0 dulu lah ya, 0. Kalau kita 0, ya tadi ya seperti yang aku bilang, indeks itu dimulai dari 0. Oke, jadi kalau misalnya 0 ya dia nggak akan berubah, dia akan tetap admin. Kalau misalnya 1, dia akan ngambil urutan ke-2. Nah, urutan kedua adalah Java info. Nah, makanya di sini keluar Java info.
Kalau kita urutan kedua, nah dia akan mirai. Jadi seperti itu ya. Contohnya kalau kita misalnya mau menargetkan ini ya, misalnya data urutan ke-7 ini. Berarti kita bisa ambil indeks atau offset ke-6. Ini harusnya dia akan login sebagai Kiseki. Nah, benar. Jadi seperti itu. Itu adalah konsep dari limit dan offset. Kita next ke yang union SQL injection. Kita akan pakai yang data yang ini. Oke. Next, union SQL injection. Union adalah salah satu operator yang digunakan pada SQL query untuk menggabungkan hasil dari query select sebelumnya. Nah, ini kurang tahu apakah di sistem basis data diajarkan secara spesifik. Cuma fungsi dari union seperti namanya ya, union ya. Itu kan berarti menggabungkan gitu. Menggabungkan hasil dari dua statement select. Jadi contoh nih, kalau kita punya tabel users dan punya tabel product. Misalnya user itu punya atributnya ID, username, password. Product punya ID, name, price, description. Atau kalau di sini kita pakai studi kasusnya songs ya. Kalau kita ada songs, nah songs itu punya fieldnya ada artis sama title. Nah, jadi ketika sebuah aplikasi semisal menampilkan data-data produk, ini misalnya produk ya, dan memiliki kerentanan SQL injection, maka hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk memanipulasinya dan mendapatkan data-data dari tabel lainnya. Oke, jadi contoh nih misalnya aplikasinya itu hanya menampilkan data produk. Cuma karena adanya kerentanan SQL injection dan mengakibatkan bisa terjadi union, nah maka penyerang itu dapat mengakses tabel yang ini. Ya tentunya ini hal yang berbahaya ya, karena penyerang itu dapat mengetahui kayak username sama password dari semua pengguna yang ada. Contoh nih, contoh query yang memanfaatkan union itu seperti ini ya. Ya, select name, price from products. Nah, terus dia union nih, dia gabungin sama username, password from users. Kita contoh di sini ya. Ya, di sini mungkin studi kasusnya adalah apa namanya? Studi kasusnya adalah songs. Makanya kita just dulu. Nah, ini ada title ya, select title, artist from songs. Kalau kita gini kan ya kita dapat semuanya ya, kita dapat semua songsnya, cuma kita bisa gabungin nih union select. Apa yang mau kita gabungin, misalnya kita mau gabungin, kita tahu nih di database itu ada tabel users dan kolomnya tuh username dan password from users. Nah kalau kita hit di sini bam, yang awalnya itu hanya menampilkan sesuai ya, yaitu title dari song dan artis dari song. Cuma di sini ketambahan data dari user. Nah, ini bahaya kalau misalnya beneran terjadi hal seperti ini. Jadi bisa diakses nih adminnya siapa, data usernya kayak username-nya admin, passwordnya admin 123 dan seterusnya. Ya, ini adalah hal yang berbahaya gitu dan bisa dimanfaatkan oleh hacker atau penyerangnya. Itu adalah konsep dari union ya, jadi menggabungkan. Ya, hal ini itu bisa menyebabkan terjadinya leaking. Ya, seperti yang kita tahu tadi ya, kita bisa nge-read misalnya tabel users gitu terhadap isi dari data di tabel yang lainnya. Namun yang perlu diingat, aturan dari union itu adalah hasil dari gabungan dua query tersebut harus memiliki jumlah kolom yang sama. Oke, jadi ini yang perlu diingat ya. Hasilnya itu harus memiliki jumlah kolom yang sama. Oke. Jadi ketika hasilnya memiliki jumlah kolom yang berbeda, maka akan terjadi error. Contohnya seperti ini. Di bagian sini, bagian awal atau bagian initial select-nya, itu dia akan nge-select 3 data ya. Ada name, ada price, ada description. Tapi di bagian unionnya, kalau dilihat, unionnya itu hanya mengambil 2 data, yaitu username dan password. Nah, ini akan terjadi error. Nah, query di atas akan terjadi error karena jumlah kolom yang di awal itu yang diambil adalah 3 kolom. Oke, 3 kolom. Namun pada union selanjutnya hanya menambahkan 2 kolom. Yang artinya terjadi perbedaan dan mengakibatkan error. Oke, contohnya gini. Kita mulai lagi ya di sini ya. Mana?
Oke, contoh kita sekarang select ID, name, ID, title, artist, from song. Kita kan dapat data lengkapnya ya di sini ya. Terus kita union nih. Kita cuma union kayak union username, password from users. Nah, ini kan udah kelihatan ya, kayak jumlahnya aja udah beda gitu. Kita coba. Nah, error. Di sini akan terjadi error. Select ID, title, artist, from songs, kemudian select name, password from users. Nah, ya benar. The use select statement have and different columns. Oke. Jadi dia punya kolom yang berbeda. Jadi ya tidak bisa digunakan tentunya. Nah, lantas bagaimana untuk solusinya ya, kita bisa melakukan hal seperti ini. Misalnya kita inputkan 0 misalnya di belakang. Nah, kita bisa memberikan placeholder 0 untuk merepresentasikan kolom ketiga agar hasilnya tidak terjadi error. Jadi contoh nih, misalnya dari hasil yang tadi union select username, password from users. Ini kan error ya. Nah, ini kan error. Kalau kita misalnya tambahin placeholder-nya 0 belakang. Nah, ini bisa gitu. Jadi yang di sini akan menganggap dia akan menjadi placeholder untuk value dari kolom ketiganya. Jadi tidak terjadi different number kolomnya, itu akan jadi sama. Nah, ini tidak terpaku terhadap 0 saja ya. Kalau misalnya kita mau ubah jadi contohnya nih apapun gitu ya, ini juga bisa. Nah, maka dia akan terisi sebagai kayak kalimat apapun gitu. Atau kita mau ganti dia jadi kayak angka 1 misalnya. Nah, ya nggak masalah itu 1 dan seterusnya. Atau misalnya kita ganti jadi, atau misalnya urutannya kita ganti deh. Urutannya kita ganti. Yang di sini misalnya kita kasih 0, yang di sini kita kasih password. Apakah terjadi perbedaan hasilnya? Ya, tentu saja tidak gitu. Cuma yang bagian tengah yang kena placeholder-nya, yaitu yang 0. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, contoh penggunaan dalam SQL injection mungkin bisa terlihat seperti ini. Ini contoh aja ya. Kadang ada hal yang lebih rumit dibandingkan ini. Contohnya seperti ini. Jadi kayak ditutup, union, select, bla 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 gitu. Kita bisa contohkan di sini. Kalau dilihat di sini itu dia nge-select songs where title like ini, dia. Di sini input kita kan ada di sini ya. Contohnya kita ini misalnya kita kosongin nih, kita search. Nah, ini kan akan keluar semuanya. Semua datanya. Contoh kita search yang misalnya title-nya itu end of all misalnya. Nah, keluar kan end of all. Cuma masalahnya di sini lagi-lagi tidak disanitasi. Kita bisa lakukan manipulasi. Contohnya nih, kita cuma lakukan manipulasi seperti basic ya, kayak strip, terus kita komen. Nah, ini kan hasilnya seperti ini ya. Apa yang akan terjadi itu dia akan menghasilkan atau mengembalikan semua datanya. Oke, jadi semua datanya itu dikembalikan kayak gini. Kalau kita misalnya jadikan dia kayak ini kan nggak ada ya datanya ya. Nah, dia baru kosong gitu. Kalau tidak, atau ibaratnya kayak dia kan tanda persennya, harusnya teman-teman udah tahu ya bedanya persen itu apa di like gitu. Fungsinya persen untuk like itu untuk apa gitu. Nah, akan seperti itu. Di sini kita bisa lakukan union select. Nah, misalnya kalau kita nggak tahu tabelnya apapun, kita bisa pakai misalnya kita kan di sini mungkin kita tahu ya resultnya ada ID, title, singer, dan ini mungkin sama kayak di database. Cuma apakah ini selalu sama? Tentu saja tidak gitu. Nah, ini akan kita bahas kalau misalnya kita nggak tahu jumlah kolomnya berapa. Cuma let's say kita lakuin yang kayak tadi ya, kita select username, password from, ya misalnya kita bedain dulu ya from users. Ini akan error. Nah,
have different numbers. Oke. Kalau kita kasih placeholder, nah keluar nih datanya. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi kalau 0 itu sebenarnya kan datanya tidak ada ya sebenarnya ya. Nah, makanya ini tidak ditampilkan. Atau kalau mau diganti kayak ini placeholder ya. Search. Nah, ini baru keluar. Jadi seperti itu. Kita next. Identify number of columns. Dari contoh di atas mungkin terlihat mudah ya, karena kita bisa melihat berapa kolom yang akan ditampilkan. Namun pada kasus nyatanya kita tidak pernah tahu, oke, ini yang perlu di highlight, kita tidak pernah tahu jumlah kolom dari select statement yang awal gitu. Nah, ketika kita tidak mengetahui query yang dijalankan, maka kita nggak bisa tahu ya, kita ibaratnya kita nggak tahu jumlahnya berapa, kita nggak punya tebakan lah ibaratnya gitu. Nah, oleh karena itu ada teknik untuk bisa dilakukan untuk melakukan identify-nya gitu. Pertama, itu melakukan manual placeholder. Oke, seperti yang sudah kita tahu, jika jumlah kolomnya berbeda maka akan terjadi error. Oke. Oleh karena itu, kita bisa mencoba-coba untuk menggunakan placeholder hingga tidak terjadi error. Contohnya seperti ini. Oke, contohnya seperti ini teman-teman. Kalau diterapkan di sini ya. Contoh nih, kita mulai dari placeholder paling awal dulu. Jadi kita tanpa melakukan select terhadap tabel ya. Kayak kita select 0 misalnya. Apakah ada hasilnya? Oke, masih error nih, masih no result. Kita koma lagi, 0. Search. Ya, masih error juga, masih no result di sini. Kita tambah lagi 0 gitu. Nah, baru keluar nih. Oke, baru keluar datanya. Atau mungkin biar kelihatan ya. Ini kita bikin kayak angka aja, kayak 1, 2, 3 gitu. Misalnya dari 2. Oke, error ya. 3. Nah, an error occurred. Nah, ini kita bisa pakai tanda petik aja di sini. Ini tergantung database DBMS-nya. Misalnya tanda petik nih ya. Nah, dapatkan. Atau misalnya kalau misalnya 3 masih error misalnya ya, kita bisa tambahin lagi misalnya 4, 5, 6 dan seterusnya sampai kita dapat hasilnya kayak gini misalnya, atau hingga tidak terjadi error lah. Nah, ini kan error ya, karena ya kolomnya beda lagi gitu. Oke, jadi gitu teman-teman untuk yang pertama ya. Intinya adalah terus coba menambahkan placeholder-nya hingga tidak terjadi error. Jika masih error maka jumlah kolomnya masih belum sesuai, dan jika sudah tidak terjadi error maka itulah jumlah kolom yang valid yang sesuai dengan jumlah placeholder-nya. Itu cara pertama. Cara kedua adalah menggunakan order. Metode lain yang bisa digunakan adalah menggunakan order operator, di mana caranya itu hampir sama dengan manual placeholder-nya. Cuma bedanya adalah metode ini ketika terjadi sebuah error maka kolomnya sudah tidak valid. Oke, jadi harap diingat ya. Kalau dia terjadi error, kalau error berarti kolomnya itu udah nggak valid. Nah, ini kebalikannya. Kalau yang manual placeholder kita itu kalau masih error berarti kolomnya nggak valid gitu ya. Nah, kalau yang order, kalau dia error maka kayak angkanya semakin besar. Kalau dia error berarti ya itu udah melebihi jumlahnya gitu teman-teman. Oke, jadi berarti kebalikan dari manual placeholder gitu. Kalau yang placeholder itu hingga dia tidak terjadi error kan. Nah, kalau yang order itu hingga dia terjadi error. Nah, kalau dia udah terjadi error berarti adalah jumlah sebelumnya yang benar gitu. Ya, kita contoh aja ya biar cepet ya. Contoh nih. Misalnya kita order by 1 misalnya. 1. Oke, nggak ada error nih, masih aman semua. Kalau dia respon time-nya kan ganti-ganti ya. Kita coba kedua. Oke, nggak ada error, kita coba ketiga. Oke, nggak ada error juga. Coba kita keempat. Nah, error. Unknown column 4 in order clause. Oke, jadi gini, kalau dia terjadi error, nah berarti kolom yang valid adalah kolom yang sebelumnya. Karena dia 4, berarti yang valid, jumlah yang valid adalah 3. Gitu. Kenapa? Karena dalam metode ini
order by itu diberi parameter angka, maka angka tersebut akan merepresentasikan urutan kolom yang ada pada tabel tersebut. Oleh karena itu, jika angka yang diberikan sudah melebihi jumlah kolomnya, maka akan terjadi error. Jadi, penanda ketika kolomnya sudah valid adalah ketika sebelum terjadi error. Ini ya, sebelum terjadi error. Setelah tahu jumlah kolomnya, bisa langsung menggunakan union. Jadi, setelah kita tahu ini, kita bisa mulai melakukan union. Gitu. Jadi, ya ini mungkin bisa dilihat ya. Kalau misalnya kita order by 1, oke. Dia kan akan diurutkan by ID ya, ID yang di sini. Ya, ini akan urut 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau kita B2, dia akan diurutkan berdasarkan title di sini. Nah, kalau 3 berarti kan dia akan diurutkan berdasarkan singer atau artis ya tadi yang di database. Nah, cuma karena dia 4 kan udah nggak ada ya kolomnya ya. Ya dia error karena SQL-nya nggak tahu, karena DBMS-nya nggak tahu dia harus diurutkan terhadap apa. Seperti itu. Makanya kalau dia error berarti adalah sebelumnya jumlah kolom sebelumnya yang valid itu. Jadi 3. Yang valid adalah 3. Baru kita bisa manfaatkan untuk union karena kita udah tahu. Jadi seperti itu. Next untuk database enumeration. Nah, database enumeration adalah teknik di mana sebagai penyerang itu memanfaatkan kerentanan SQL injection untuk lebih dalam melakukan ekstraksi semua data yang ada di dalam database tersebut. Sehingga seorang penyerang dapat melihat semua informasi seperti, nah contohnya kayak, misalnya kita bisa lihat kayak database yang ada di database yang dimaksud di sini adalah database yang ini ya teman. Kalau kita lihat di ini adalah database yang database yang per aplikasi ini ya, gitu, bukan database secara generalnya, tapi database yang di dalam DBMS ya gitu. Nah kita bisa melihat semua database yang ada di DBMS-nya. Kita bisa lihat tabel-tabelnya, kita bisa lihat kolom-kolomnya, kita bisa lihat kayak database yang digunakan saat ini itu apa, kita bisa tahu user yang sedang login itu apa, bahkan kita bisa juga tahu versi database yang digunakan, atau ini versi DBMS yang digunakan, dan lain-lain, masih banyak lagi. Nah, cara enumerasi sebuah database itu bergantung pada DBMS. Ya, lagi-lagi kita balik ke yang awal tadi ya. DBMS itu sangat berpengaruh. Namun pada praktikum ini kita akan fokus mempelajari enumerasi pada DBMS MySQL. Ini contoh-contohnya ada. Contoh-contohnya adalah seperti ini. Kalau kita mau lihat versi DBMS, kita bisa select version. Oke, di sini disclaimer aja. Seperti yang di awal, kita fokus ke MySQL karena untuk database yang lain itu memiliki pendekatan yang berbeda, gitu ya. Contoh, kita versi DBMS kita bisa pakai select version. Database, select version, user, select user. Kita mau melihat semua database yang tersedia, kita bisa lihat pakai ini ya, select schema name, from information schema, schemata, dan ya seterusnya. Yang ini. Gitu. Beberapa query-query di atas adalah cara-cara yang sangat relevan dan sering digunakan. Oke? Jadi ini udah sering digunakan untuk melakukan enumerasi database. Dan sudah cukup untuk dipelajari saat ini. Jadi di praktikum kali ini teman-teman cukup mempelajari 6 ini aja ya, 6 cara enumerasi aja yang ini. Dan seperti yang kita tahu, semua cara di atas dapat digunakan dengan kombinasi union pada sesi sebelumnya. Karena dia pakai select ya. Berarti kita bisa pakai ke unionnya. Contohnya nih, kita pakai tadi ya union. Misalnya yang lainnya kita kasih placeholder lah ya. Kayak misalnya 0 ini union select 00, terus di sini kita select versionnya. Select. Nah, di sini kita dapat, atau biar ini enggak terlalu banyak ya, kita bisa kasih aja di depannya kayak xxx gitu. Ini kan enggak ada datanya. Nah, kita dapat nih versinya. Atau kita mau tahu database yang digunakan itu apa saat ini, atau yang sedang aktif. Nah, sedang aktif adalah SQL Playground, atau kita mau lihat usernya. Nah, usernya adalah root at ya ini, API ini. Jadi seperti itu. Contohnya kita mau lihat semua database deh. Misalnya ini. Kita kan bisa select schema name. Ini kan berarti kita ganti schema name. Terus kita tambah from clause. Oke, from clause yaitu yang ini. Search. Nah, kita dapat semua database dan ini sudah sama kok dengan yang ini. Nah, sama persis. Informasi skema, ada informasi skema.
MySQL ada, MySQL ini performance ada, sys ada, terus ya SQL background ada. Oke, jadi sudah sesuai. Dan teman-teman silakan bisa coba yang lainnya. Yang ini bisa coba sendiri, ini bisa coba sendiri, biar tidak terlalu lama. Oke, selanjutnya adalah error based SQL injection. Error based SQL injection adalah teknik di mana sebagai penyerang kita memanfaatkan error message, oke, dari hasil query tersebut yang dikirimkan aplikasi sebagai titik celah untuk bisa dimanfaatkan. Oke, jadi ketika aplikasi mengirimkan sebuah error atau errornya itu di return atau ditampilkan di webnya, ini bisa jadi titik eksploitasi oleh seorang hacker gitu. Nah, ini adalah contohnya ya, contohnya seperti ini. Nah, contoh sederhana query yang bisa digunakan adalah seperti ini. Ya, ini teman-teman nggak usah dihafalkan, cukup copy paste aja, dan ini adalah salah satu query yang pasti bisa digunakan. Nah, contohnya di sini adalah melakukan enumerasi terhadap version ya. Kalau dilihat hasilnya adalah, nah kita dapat versinya di sini. Nah, jadi apa artinya? Ya meskipun ini error, oke, meskipun error, kita malah bisa memanfaatkan errornya sebagai titik eksploitasi gitu. Jadi kalau teman-teman bikin aplikasi, harap hati-hati ya, jangan pernah menampilkan error yang apalagi itu dari sistem ya ke pengguna atau langsung ke web kliennya gitu. Jadi perlu hati-hati. Contohnya ya, contoh buruknya adalah seperti ini. Ketika seorang developer tuh menampilkan errornya ke klien, yang mungkin bisa dienumerasi oleh seorang penyerang, apalagi terkena SQL injection kan gitu. Nah, ini contohnya ya. Contohnya kita copy ke sini, kita masukin ke sini. Contohnya kayak kita version ya. Nah, kita dapat nih di sini. Oke, jadi kita dapat. Nah, ini mungkin contoh ya. Ini kan playground ya. Ya, playground ini emang sengaja aku desain buat menampilkan error biar apa namanya? Pembelajaran itu lebih kelihatan gitu. Atau bahkan yang lain pun kita bisa kok. Contohnya kita masalah username nih. Username from users. Nah, subquery return more than one row. Nah, ini kita bisa pakai limit aja sih. Limit. Nah, admin kan. Nah, ini kita bisa pakai kayak tadi lagi, offsetnya misalnya 1, offsetnya 2. Nah, kayak gitu. Jadi implementasinya adalah seperti itu. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah blind SQL injection. Ini mungkin salah satu hal yang mungkin akan sulit untuk dipahami ya. Jadi blind SQL injection adalah sebuah kondisi di mana kita tahu bahwa terdapat sebuah kerentanan SQL injection di dalam sebuah aplikasi, namun kita tidak pernah tahu hasil dari query yang dijalankan secara eksplisit. Oke, jadi secara eksplisit itu kita nggak tahu hasilnya akan seperti apa. Saat ini itu ada dua submetode yang digunakan dalam metode ini, yaitu Boolean based dan juga time based. Dalam metode blank, ini sebenarnya pendekatannya akan lebih rumit dari beberapa cara penyerangan yang sudah kita ketahui sebelumnya ya. Karena blank ini memiliki pendekatan yang unik dan harus dilakukan dengan cara melakukan teknik brute force. Oke, jadi blind SQL injection itu pasti pendekatannya adalah melakukan brute force untuk melakukan enumerasi dari database-nya. Kita masuk ke yang pertama. Contohnya di sini adalah Boolean based. Blind SQL injection Boolean based adalah metode dengan memanfaatkan aplikasi yang memiliki kerentanan SQL injection, yaitu dengan mengidentifikasi respons dari aplikasi yang bersifat true dan false. Nah, contoh nyatanya adalah ketika ada form login. Oke. Ketika ada form login atau aplikasi melakukan login, maka kan kita biasanya akan ada dua respons ya. Antara itu misalnya dia mengatakan login berhasil atau login gagal, username dan password salah. Nah, kondisi ini kita bisa gunakan, apalagi kalau aplikasinya terjadi kerentanan SQL injection. Nah, ini bisa kita manfaatkan respons ini. Karena kita bisa mengidentifikasi kondisi tersebut, ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan penyerangan Boolean based gitu. Jadi kita bisa melakukan apa ya? Kita bisa menyusun sebuah query untuk bisa menghasilkan kondisi true dan false. Jadi misalnya kita mau brute force sebuah karakter gitu. Kalau karakternya cocok, kita kembalikan nilai true. Kalau karakternya tidak cocok, kita kembalikan nilai false. Nah, itu kita bisa lakukan di Boolean based. Contohnya seperti ini. Jadi contoh query yang bisa digunakan adalah sebagai berikut, semisal melakukan enumerasi version gitu ya. Contohnya seperti ini. Query di atas adalah cara untuk mengembalikan respon Boolean condition terhadap query-nya. Sehingga ketika karakter yang di brute force ini ya, bagian ini,
itu benar, maka query yang dihasilkan akan bernilai true, dan sebaliknya. Kalau misalnya salah ya berarti bernilai false. Nah, kita breakdown dulu ya satu persatu. Sini ada kata-kata binary. Binary ini digunakan untuk mengconvert semua hasil karakter menjadi can sensitive. Jadi ibaratnya besar kecilnya karakter itu akan dicek gitu. Defaultnya di MySQL kalau binary ini tidak dispesifikkan, maka dia akan dicek secara case insensitive atau besar kecilnya itu akan dianggap sama. Lalu next ada substring. Nah, substring ini seperti namanya ya, substring. Jadi dia akan memotong ya untuk melakukan ekstraksi dan hanya mengambil satu karakter. Dan di sini posisi akan terus bertambah tergantung posisi karakter yang ingin di force. Jadi kayak teksnya apa? Nah, teks di sini kan kita isi menjadi kayak query ya, query yang akan kita lakukan enumerasi. Terus posisi keberapa, terus mau diambil berapa gitu. Contohnya gini. Misalnya nih, select substring, misalnya kata-katanya misalnya aku suka PAI gitu. Misalnya kita ambil posisi ke 1, panjangnya juga 1 nih. Dia kan harusnya mengambil data A ya. Nah, A. Kalau kita naikkan jadi 2, dia kan jadi K. Naikkan lagi jadi 3, jadi U. Nah, ini adalah titik di mana kita akan melakukan injeksi. Jadi kita kayak apa ya namanya ya? Kita kayak brute force satu persatu urutan dari posisinya. Misalnya posisi ke 1, kita cari tahu karakternya apa. Posisi kedua kita cari karakternya apa. Posisi ketiga kita cari karakternya apa gitu. Dan seterusnya. Dan bagian ini sama dengan cara ini atau yang ini adalah untuk mencocokkan karakternya apakah sama atau tidak. Ya contohnya gini, misalnya kita cocokkan ya, misalnya kita kan tahu kalau dia karakter yang pertama, posisi pertama itu kan A. Misalnya kita select sama dengan A. Nah, dia kan mengambilkan 1 ya. Misalnya kita bikin MS result. Nah, resultnya kan jadi 1. Kalau misalnya ini nggak sesuai, misalnya ini B misalnya. Nah kan nggak sesuai kan, resultnya akan 0. Nah ini berarti kan kita bisa ibaratkan kalau di sebuah website berarti kalau atau dalam kasus ini berarti kan kalau dia 1, dia akan menampilkan respons login berhasil. Kalau dia 0, dia akan menampilkan respon login gagal, username dan password salah. Nah seperti itu. Oke, ini contoh scriptnya ya. Kalau teman-teman mau pakai scriptnya, ini adalah salah satu contohnya. Ini bisa digunakan aja. Tinggal disesuaikan dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Seperti itu. Next untuk yang time base. Jadi untuk yang time base itu sebenarnya sama aja. Konsepnya itu tetap sama kayak yang bagian ini ya, bagian boolean. Cuma Cuma kondisi true false ya, kita convert ke response time. Jadi kita manfaatkan waktunya. Karena di sini adalah time base itu adalah kondisi di mana sebagai penyerang kita tidak dapat melihat respons dalam bentuk teks apapun. Jadi kita ibaratnya kayak kita tahu ada SQL injection di dalamnya dan kita ingin melakukan enumerasi, tapi kita nggak tahu kita mau ngedetek dia itu by apa, mau by boolean. Nah mau pakai boolean aja kita nggak tahu respons teksnya yang benar apa gitu. Nah makanya kita identifikasinya adalah melalui time atau response time-nya, di mana kita seolah-olah memanipulasi response time dari aplikasi tersebut gitu. Contohnya seperti ini. Strukturnya itu sama aja, cuma ditambah if ya di sini. Jadi kalau berhasil ini kan bagian ini ya, ini bagian kondisinya akan dipindah ke sini. Ini kan kalau true dia akan diselip, kalau enggak dia akan ya udah skip aja gitu. Contohnya gini, contoh query sederhananya seperti ini. Jadi misalnya kita punya if, select, kita gampangin dulu lah. If misalnya 191, kalau benar kita slip misalnya 0,2, 0. Ini kan hasilnya true ya. Karena ini true berarti yang ini harusnya dieksekusi. Yang ini akan dihidupkan. Nah, oke mungkin terlalu cepat ya. Tapi ini bisa dilihat ya. Sek-nya kan 20. Kita bisa 1 detik. Nah, dia akan diselip sebanyak 1 detik. Kita misalnya naikkan ke misalnya 5 detik. Nah, dia akan nunggu dulu selama 5 detik baru keluar. Nah, hal inilah yang kita jadikan sebagai acuan. Jadi kayak misalnya kondisinya itu true atau benar, berarti kan dia akan
terjadi sleep sebanyak 5 detik ya, atau response time-nya itu akan ada delay kurang lebih 5 detik gitu. Cuma kalau hasilnya salah, misalnya 2, nah berarti kan tidak ada delay apapun ya. Ya ibaratnya kita mengikuti default response dari servernya atau dari aplikasinya seperti itu. Nah, makanya di sini kita akan bisa gabungan ya kayak tadi ya, bagian ini. Ini teman-teman bisa coba sendiri aja. Dan scriptnya ini juga udah ada. Jadi kalau teman-teman menemukan kasus seperti itu, ini sudah saya kasih scriptnya. Oke. Itu next kita masuk ke SQL Map. Oke. SQL Map itu termasuk heavy tool ya. Heavy tool itu termasuk tools yang berat gitu. Penggunaannya itu sangat dilarang untuk dilakukan pada target yang tidak diizinkan karena dapat menyebabkan down server. Jadi kayak heavy tool itu kayak ya dia serangannya tuh intrusif banget gitu, kayak cepet banget dan banyak banget requestnya. Nah, makanya bisa menyebabkan down server gitu. Nah, oke, ini disclaimer ya teman-teman. Dalam praktikum ini, praktikan dilarang menggunakan SQL Map untuk mengerjakan soal-soal yang diberikan. Oke, jadi nanti soal-soalnya itu bisa diselesaikan tanpa menggunakan SQL Map, yaitu dengan materi-materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, tapi di sini tetap aku jelaskan karena ini masuk sebagai pembelajaran, jadi pembelajaran aja ya gitu. Nah, cara pertamanya untuk melakukan SQL Map adalah menginstal ya, dengan sudo apt install. Jadi ini tinggal di enter aja gitu. Kebetulan aku udah install, jadi ya udah. Kalau udah diinstal, misalnya teman-teman kayak ketik SQL Map atau SQL Map -h gitu. Nah, ini akan keluar. Nah, jika sudah muncul seperti di atas, maka sudah siap untuk digunakan. Selanjutnya adalah penjelasan ya, kayak penggunaannya ya. Nah, contohnya seperti ini. SQL Map main U targetnya di mana? Main D ini adalah datanya ya. Terus ya targetnya. Gitu. Nah, defaultnya SQL Map itu akan melakukan asking terhadap semua pertanyaannya. Jadi bentar ya teman-teman. Aku coba hapus history SQL Map deh. Contohnya gini, saya SQL Map menu. Misal aku mau nyerang yang ini ya, contohnya ini aku udah harusnya udah dapet sih ini. Nah, kayak gini. Ini contoh aja ya teman-teman. Yang ini kan berarti untuk default form data ya, yang aku contohin. Kalau misalnya teman-teman nemuin kasus JSON, datanya JSON bisa seperti ini. Kayak dikasih tahu aja headernya tuh aplikasi JSON, terus datanya ini. Nah, kita akan ditanyain nih satu-satu kayak oh yes gitu. Oke, yes, terus. Nah, kayak kita terus-terusan bakal ditanyain gitu ya. Dan kalau teman-teman nggak mau ditanya satu persatu dari SQL Map-nya dan ingin ya udah kayak default aja gitu, langsung aja gitu. Teman-teman bisa kasih flag dash batch gitu ya. Ini kalau aku kasih dash batch di sini. Nah, ya udah dia nggak bakal tanya dan langsung akan melakukan enumerasi atau melakukan identifikasi kayak gitu. Lalu jika kita sudah mengetahui di BMS-nya itu apa, kita bisa melakukan flag dash di BMS. Jadi ya contoh aja misalnya di sini kita udah tahu ya di BMS-nya itu MySQL, kita kasih aja di BMS sama dengan MySQL. Atau kalau teman-teman tahu misalnya dia PostgreSQL ya kasih aja PostgreSQL. Cuma di sini kita tahu kan dia MySQL ya, kita kasih aja MySQL kayak gitu. Terus next misalnya nah di sini intinya di sini adalah melakukan percobaan hingga SQL Map berhasil mengidentifikasi kerentanan apa yang ada pada aplikasi tersebut. Jika SQL Map belum mendapatkan hasil identifikasi awalnya atau identifikasi awal itu kayak dia nyari tahu kayak kerentanannya tuh metode SQL injection itu yang dipakai apa? Apakah dia kayak union? Apakah dia error base? Apakah dia blend? Nah itu yang adalah identifikasi awal gitu. Nah, kalau itu belum diketahui, maka proses enumerasi tidak dapat dilakukan.
Contoh jika SQL Map berhasil mengidentifikasi adalah sebagai berikut. Ini contohnya ya, kalau udah berhasil tuh kayak gini. Tahu nggak? Aku contohin di sini ya. Nah, dia akan ada kayak kayak gini gitu. Kayak SQL Map, resume, terus the following injection point. Jadi kayak dia ngasih tahu injeksinya di parameter apa, terus payload yang berhasil tuh kayak gimana gitu. Terus tipe-tipenya itu apa gitu. Yang berhasil di ekstrak sama dia. Kebetulan di kasus ini ada 4 tipe yang berhasil di ekstrak. Yang pertama adalah boolean based blend yang tadi kita sudah pelajari. Yang kedua error based yang ini juga kita sudah pelajari. Terus time based yang sudah kita pelajari dan juga ada union gitu. Ya dia diidentifikasi ada 4 kolom. Oke, jadi kayak gitu teman-teman. Nah, kalau kita udah berhasil mengidentifikasi atau SQL itu udah berhasil identifikasi, ya udah kita bisa lakuin semua hal ini. Contohnya ini, mendapatkan user yang login, mendapatkan database, ekstraksi tabel, ekstraksi kolom, dan seterusnya. Contohnya misalnya kita lihat current database ya, kan kita bisa lihat current database. Current DB. Nah, kita tahu current database-nya itu SQL playground gitu ya. Atau current user. Nah, kita tahu usernya adalah ini. Gitu. Jadi ya misalnya kita mau tabels ya, tabels misalnya dash tabels. Nah, dia bakal dapat semua tabelnya sih. Hasil tabelnya bakal dapat dari tiap database ya. Ya, misalnya yang paling kita bisa lihat adalah yang ini ya. SQL playground ini kan kita dapat 2 tabel gitu. Misalnya kita mau ekstraksi juga kayak kolom yang ada di tabel tersebut itu apa aja. Misalnya dari tabel users kita mau lihat kolom-kolomnya. Nah, kolomnya ternyata ada ini. ID, password, username. Oke. Terus kita mau dump nih misalnya. Kita ambil semua datanya. Kita bisa dump. Nah, dapat kan. Oke, jadi seperti itu. Passwordnya ini. Username-nya ini. Gitu. Yang dia akan disimpan di sini. Jadi itu ada SQL Map ya teman-teman. Oke ya, mungkin itu aja kayak materi yang bisa aku sampaikan untuk praktikum kali ini. Sorry untuk sesi kali ini. Dan apa yang aku sampaikan itu udah mencakup untuk semua soal-soal yang akan kalian kerjakan untuk di modul SQL injection ini. Dan what next? Apa yang perlu kalian lakukan selanjutnya? Nah, sebenarnya itu masih banyak banget kayak materi-materi SQL injection lainnya ya, kayak misalnya contohnya teman-teman belajar tentang ngebebas restriksi gitu, atau ada restriksi atau pembatasan dari aplikasinya, atau ya kayak gitulah, kayak ngebebas gitu. Terus nah itu di mana ya teman-teman harus belajar lagi. Nah, makanya di sini aku kasih resource ya, ada 4 resource, ada yang ini untuk kayak handbook gitu, ini juga materi SQL injection, ini bisa dibaca-baca aja. Dan ini lumayan banyak kok materinya kalau teman-teman mau pelajari lebih lanjut. Atau yang ini ya, Pilot All the Things ini salah satu yang sering aku gunakan juga gitu. Ini lebih lengkap juga injeksi query-nya, contoh-contohnya gitu. Dan juga ada ya ini contoh video-video YouTube ya yang bisa menerangkan lebih lanjut secara visual untuk teman-teman gitu. Oh ya. Jadi itu yang bisa aku sampaikan kali ini. Ya, thank you teman-teman semua. Semoga penjelasanku bisa dimanfaatkan dan semoga praktikumnya bisa lancar lah ya, bisa mengerjakan semua soalnya. Kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut mengenai materi yang aku sampaikan, teman-teman bisa langsung aja kontak aku di Discord praktikum ya, di bagian channel Ask. Nanti aku bakal jawab. Oke, jadi ya mungkin itu aja dari aku. Semangat praktikumnya, semangat mengerjakan soal-soal di modul SQL Injection ini. Semoga teman-teman bisa ya mengerjakan semua soalnya. Oke, itu aja dari aku. See you.